Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Badar Pancasona Rahayu Kertara Harja Salam Sehat Gusmus Raksa Jasan. Perkenalkan, nama saya Dedang Ruhyat APH Tra CMTH, salah satu dari anggota perkumpulan Gusmus Raksa Jasan sekaligus instruktur di Gusmus Raksa Jasan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa, para sahabat, saya akan menyampaikan tips sehat ala Gusmus Raksa Jasan. Di video yang telah lalu saya sudah menyampaikan bagaimana pola pikir yang sehat, bagaimana pola minum yang sehat, dan bagaimana pola makan yang sehat. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pola tidur yang sehat ala Gusmus Raksa Jasan. Dan gangguan apa saja di saat seseorang itu pola tidurnya tidak baik. Itu. Tapi sebelumnya boleh para pemirsa, para sahabat, like, komen, dan subscribe. Bagaimanapun, sedikit ilmu yang disampaikan ini menjadi bermanfaat buat semua. Karena di saat kita tidak bisa menjaga tidur yang sehat, makan yang sehat, minum yang sehat, dan pola pikir yang sehat, tubuh kita akan terganggu kesehatannya. Oke, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana pola tidur yang sehat ala Gusmus Raksa Jasan. Di kemarin, setiap manusia itu pasti akan mengalami kesehatannya terganggu di saat dia pola makannya tidak baik, pola minumnya tidak baik, pola pikirnya tidak baik, dan pola tidurnya tidak baik. Pola tidur yang baik untuk orang dewasa rata-rata itu adalah 4 jam setiap harinya. Kalau memang misalkan di siang hari kita tidak bisa beristirahat untuk tidur sejenak, maka kita harus cukup tidur pada malam hari. Tidur yang baik yaitu dari jam 2.30 sampai jam 3.30. Jadi dari setengah 12 sampai jam setengah 4. Makanya kenapa di dalam Islam, di dalam kesehatan itu bangun di sepertiga malam, yaitu sebetulnya di jam 3.30 atau sebelum subuh, dan kita di situ bisa bersih-bersih diri dengan mandi air dingin, dan kita melakukan olah napas selain kita melaksanakan sholat malam ya. Bisa saja kita melaksanakan tahajud, sholat taubat, ataupun sholat hajat yang lainnya. Dan kita juga bisa melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sholat fajar. Itu akan menambahkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Kembali kepada pola tidur. Kalau pola tidur itu terganggu, maka seseorang dia akan terganggu. Pertama, dia limpahnya akan terganggu, dan kedua adalah livernya yang akan terganggu. Apalagi seseorang pola tidurnya tidak baik, misalkan begini, malamnya begadang, setelah sholat subuh dia tidur, maka dia akan terganggu livernya. Banyak yang orang mengalami gangguan sirosis ataupun gangguan penyakit kuning, yaitu penyakit liver ya. Itu mungkin yang harus kita jaga. Jangan juga kita tidur setelah asar, karena apa? Akan mengakibatkan gangguan kesehatan di tubuh manusia. Otak kita akan menjadi lemah, karena apa? Di saat misalkan sore hari energi negatif sedang kuat-kuatnya, kita tidur, maka energi negatif tersebut akan masuk ke tubuh kita yang dalam keadaan tidur. Untuk menjaga sehat, tidur kita minimal 4 jam. Kalaupun memang misalkan kita bisa tidur di siang hari, boleh kita lakukan tidur sebelum duhur atau setelah sholat duhur. Rasulullah SAW biasa melakukan kalau sebelum duhur, di musim hujan beliau suka melaksanakan tidur walaupun hanya 15-20 menit, itu tetap berkualitas. Atau di saat kemarau, beliau Rasulullah SAW tidur di siang hari setelah sholat duhur walaupun hanya 15 menit atau 30 menit, karena itu bisa berdampak kepada kesehatan kita. Jangan sampai kesehatan kita terganggu karena apa? Karena kita sering begadang. Begadang boleh saja kalau memang ada perlunya, tapi di saat tidak ada perlunya, hindari untuk begadang. Nah, mungkin untuk tips sehat tidur ala Gusmus Raksa Jasan dan Bawah Telaka Buyutan adalah jam 2.30, jam 23.30 sampai jam 3.30. Karena
Seluruh tubuh manusia itu mengalami peleburan sel. Di saat selnya itu melebur, maka dibangun pagi, di saat dia bangun 3.30, maka tubuhnya akan menjadi sehat, segar, bugar, dan bergairah. Kenapa? Di saat kemarin sebelum tidur, selnya dia sakit, maka setelah dia bangun tidur menjadi sel sehat. Maka untuk itu, jaga pola tidur yang baik, jaga pola makan yang baik, jaga pola minum yang baik, dan juga jaga pola pikir yang baik. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Untuk itu, semoga bermanfaat. Disampaikan sampai di sini saja. Insya Allah di lain kali nanti akan ada lagi video-video yang bermanfaat berikutnya. Semoga menjadi motivasi buat diri saya sendiri dan juga untuk para sahabat, para pemirsa semuanya. Saya cukupkan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.